Ya, jadi sekarang aku kelas 11 semester 3. So, hai guys, kembali lagi di channel aku Laras. So, di video kali ini aku akan ngasih tau kalian mata pelajaran apa aja yang ada di kelas 11 SMK jurusan multimedia. Oke, sebenarnya kalau untuk kasih tahu mata pelajaran aja aku bisa kayak langsung ngasih tau aja kan. Nah, di video kali ini aku juga akan ngasih tau ke kalian materi apa aja yang udah aku pelajari di semester 3 ini. Jadi, aku akan bahas ini, pelajaran produktif, bahasa, dan umum. Kita mulai dari pelajaran produktif dulu. Nah, untuk yang pertama adalah pelajaran animasi. Pelajaran animasi ini, kalau untuk di kelas aku ya, aku nggak tahu untuk kelas lain. Tapi untuk di kelas aku tuh, kita tiap hari dapat pelajaran animasi, kayak tiap hari ketemu gurunya. Dan tiap hari juga tugasnya baru lagi. Jadi kayak membuat animasi setiap hari gitu. Materinya nambah-nambah terus. Yang tadinya cuma frame by frame, ke upgrade jadi scene by scene. Yang tadinya hanya membuat sebuah animasi, kita buat juga kayak sebuah tombol. Kesannya kayak mirip-mirip kayak buat PowerPoint, cuman ini dalam bentuk animasi, kayak kita buat tombol, dijadiin tombol gitu loh. Terus lama-lama juga bikin kayak semacam, karena aku udah pernah belajar di pemrograman dasar di kelas 10, jadi ibaratnya kayak gitu, kayak kita ngejalanin sesuatu, nanti hasil keluar di outputnya. Nah, pelajaran animasi ini berkaitan banget dengan pelajaran yang kedua, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebenarnya pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini atau PKK ini tuh itu ada 2 guru gitu. Nah, jadi ini terbagi 2 nih, ada produk kreatif dan ada kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan itu dia lebih ke teori. Dia jadi kayak ibaratnya kalau di pelajaran SMA tuh PKWU ya. Jadi kayak kita belajar tentang kewirausahaan kayak analisis peluang usaha, terus buat pembuatan produk, tapi lebih kayak yang teori-teorinya. Jadi nanti pas di ujian, walaupun pelajarannya PKK, tapi yang diuji itu ya kewirausahaan. Nah, produk kreatif ini adalah prakteknya. Praktek apa? Praktek yang dari animasi itu, yang apa yang udah kita pelajari dari animasi. Karena guru animasi aku tuh sama guru yang di PKK ini, yang di produk kreatif. Projectnya itu nanti atau kayak prakteknya itu membuat sebuah film animasi. Nah, kan kita udah belajar nih banyak-banyak di animasi, kayak post to post segala macam. Dan kita udah bisa ngejalanin sebuah karakter gitu kan. Pertama-tama suruh bikin kayak karakternya dulu sama sifat dari karakter yang udah kita buat, terus kita disuruh membuat backgroundnya, jadi kayak step by step gitu kan. Habis setelah kita buat background yang bakal ada di scene kita, terus suruh buat script. Nah, script ini kayak materi yang benar-benar aku suka banget. Berarti kayak kita checkpoint gitu loh, udah, nanti kalau ada yang salah suruh revisi. Ini paling parah sih, kalau misalkan kayak suruh revisi tuh biasanya dia suka minta karakter kayak ganti deh gitu, kayak ibaratnya kayak gitu, atau nggak backgroundnya masih jelek, buat kita harus siap itu ya revisi itu. Ya itu tergantung gurunya juga mungkin ya gitu, tapi namanya juga mungkin kan guru aku mau yang terbaik kan gitu. Setelah skrip kita disuruh buat sketsanya dulu kayak 30 detik dulu, nanti baru full ya sama warnanya dan segala macam gitu. Kan nanti di semester 4 tuh aku ada PKL gitu. Jadi kalau misalkan kita belum selesai project PKK ini, nggak boleh berangkat PKL gitu. Oke, kita lanjut ke pelajaran yang ketiga, itu adalah desain grafis percetakan. Nah, sebelumnya di kelas 10 kan ada dasar desain grafis. Nah, sekarang desain grafis percetakan. Bedanya apa? Tentu sekarang kita kayak udah ada belajar nyetak apa yang udah kita desain. Nah, nyetak kayak ini aku kebetulan desain produk gitu loh, jadi kita kayak membuat produknya dulu. Nah, tapi aku nggak langsung kayak gitu, karena aku awal-awal masuk itu kita kayak belajar inti-inti dari Photoshop dulu, karena tadinya kan aku di kelas 10 tuh pakainya Corel. Nah, tiba-tiba di kelas 11 ini gurunya mau pakai Photoshop, jadi kita kayak belajar basic dulu dari Photoshop biar kita udah ngerti kayak shortcutnya, karena beda banget kan sama Corel. Nah, terus habis itu kalau udah selesai, baru deh kita mulai ke pembuatan produk. Dari awal bikin sketch di kertas, sampai ke digital, sampai nyetak tuh produknya gitu. Jadi pelajaran produknya itu cuma 3 tadi. Sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini, waktu itu aku udah sempat bilang kalau dari kelas 10 tuh kita kayak jawabannya tuh hampir gak ada di buku, kayak kita disuruh mikir sendiri. Nah, ternyata ini berkaitan banget sama kelas 11. Kayak kelas 11 kebanyakan tuh disuruh buat sebuah analisis. Emang ada beberapa materi lain kayak proposal, terus ada ceramah juga. Nah, cuman ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, tugas untuk buku fiksi dan non-fiksi ini aku disuruh buat analisis sebuah novel. Terus ada lagi buat proposal. Untungnya aku kayak udah nggak asing bikin proposal, karena nanti nih proposal ini kita presentasiin gitu di depan. Ya, soalnya kita mau buat acara nih. Nah, terus kemarin ada tugas, sebenarnya nih bukan tugas untuk semua, kayak tugas buat yang remedial aja, membuat sebuah karya ilmiah. Jadi aku emang udah belajar juga kayak karya ilmiah di sana. Karena kan kalau PKL kan kita buat sebuah laporan jurnal juga kan.
Nah, karya ilmiah tuh mirip-mirip lah kayak gitu, jadi makanya gurunya ngasih kemarin remedialnya kayak gitu, dan itu per kelompok. Kita lanjut ke pelajaran bahasa yang kedua, yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris lagi-lagi banyak banget prakteknya, kayak kita disuruh dialog, maju ke depan, TOD. Ini karena gurunya fun juga sih. Nah, kita lanjut aja ke pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran bahasa Mandarin. Nah, aku untuk bahasa asing kayak gini, untuk di sekolah lain aku nggak tahu Mandarin juga atau bukan, karena nanti aja aku di kelas 12 itu belajar bahasa Jepang. Nah, jadi kayaknya ini sesuai sekolahnya gitu. Nah, sekolah aku milih Mandarin buat kelas 11. Nah, Mandarin sendiri juga sama, itu banyak buat prakteknya, kayak hampir tiap hari kita disuruh ngomong. Udah satu semester ini, semester 3, perkenalan diri aku udah bisa. Cuman kalau misalkan kayak suruh buat kalimat kayak ini adalah kelasku, ini adalah rumahku, itu masih agak bingung. Padahal penempatan kata-kata itu aku udah ngerti, cuman kosakatanya itu, apalagi ada tulisan-tulisan Cina yang kalian tahu, itu juga kita disuruh praktek nulis. Jadi yang aku dapetin banget itu adalah kita disuruh praktek ngomongnya dulu nih. Yang penting kita kayak udah ngerti kalau misalkan tulisan kayak gini baca tuh gimana. Misalkan tulis puci itu D itu dibacanya tuh T, Ki itu dibaca C, tapi ada pengucapan yang gitu. Terus kan tahu kayak ada tanda ke atas, terus tanda kayak gini kan di atas huruf A. Kalau salah baca salah arti gitu. Jadi kalau menurut aku kayak kebanyakan praktek sih. Walaupun pelajarannya bukan pelajaran produktif, tapi kayak ya dia juga praktek juga gitu. Kita lanjut ke pelajaran umum. Yang pertama adalah matematika. Matematika sopan ya, sama aja lah kayak kita belajar materi tiap hari ngerjain soal. Ya tiap hari ngerjain soal, kayak nggak pernah gurunya nggak ajarin gitu. Dan guru kelas 10, kelas 11 kan yang beda aku, cuman mereka tuh sama-sama kayak yang tiap hari ngasih soal, tiap hari latihan, tiap hari ngajarin, kayak dia diajarin dulu yang nggak ngerti gimana gitu. Kalau misalkan kalian cepet ngerti, ini enak banget, kayak kita jadi belajarnya enak, karena kayak biasa diulang-ulang dulu nih selama beberapa pertemuan, masih yang kayak gitu, nanti materi baru, jadi kayak lebih enak gitu loh. Ya gurunya seru untungnya. Yang kedua itu adalah PPKN. PPKN kita belajar sistem pemerintahan, demokrasi, dan sistem hukum. Jadi kayak tiap hari tugas kita tuh disuruh baca. Jadi pokoknya misalkan dia udah masuk, kita harus udah siap kok kita mau ditanya. Jadi kita harus kayak pelajaran ini tuh ngerti gitu, apa yang dia ajarin tuh ngerti. Kalau misalkan kita belum ngerti, baca di buku, disuruh kita baca di buku. Misalkan apa yang dia tanya nggak ada di buku, dia nyuruh kayak kita nyari di internet gitu kan. Sebenarnya enak sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya di ujian kita udah hafal gitu, sama aja kita kayak udah ngerti dan paham gitu. Jadi dia prakteknya di situ sih menurut aku, kayak misalnya kayak bedanya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada pelajaran agama. Untuk agama, guru itu kayak tiap hari nerangin materi sambil ngelucu juga gitu kan. Jadi kayak kita ingat materinya dari situ. Nah, kita lanjut ke pelajaran PJOK. Ada pelajaran PJOK, belajar kebugaran jasmani sih. Banyak banget prakteknya yang kayak masih ada beberapa praktek pakai video. Oke, alhamdulillah udah selesai. I think that's all. Aku harap aku menyampaikannya dengan baik dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you next video. Bye!